Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Trianingsih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan dasar akuntansi menuju buku besar. Nah, sebelum menuju buku besar, saya akan sedikit menjelaskan apa itu akuntansi. Akuntansi adalah seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, melaporkan semua data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan untuk mengambil suatu keputusan. Dalam akuntansi ini kita memiliki jenis-jenis perusahaan. Jenis-jenis perusahaan di sini ada 3: perusahaan jasa, dagang, dan industri. Apa itu perusahaan jasa? Perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang menawarkan jasa. Contohnya dokter, guru, dosen, dan lain sebagainya. Menawarkan jasa di sini yaitu menawarkan skill dan keahlian kita. Kedua yaitu perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang membeli barang dagangan, kemudian menjual kembali barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya supermarket, toko kelontong, dan lain sebagainya. Di sini maksud dari menjual kembali itu kita sebagai agen mengambil barang dari produsen dan menjualnya kembali kepada konsumen. Ketiga yaitu perusahaan industri. Perusahaan industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang mengelola bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya di sini yaitu perusahaan tekstil. Mengapa perusahaan tekstil? Karena dia mengelola bahan dari bahan bakunya seperti kapas menjadi benang, benang menjadi kain, kain menjadi baju atau pakaian. Oke, selanjutnya dalam perhitungan akuntansi kita harus menggunakan rumus. Rumus di sini yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset adalah harta kekayaan yang dimiliki perusahaan. Aset di sini terbagi menjadi 3, yaitu aset lancar, aset tetap, dan aset investasi jangka panjang. Aset lancar, apa itu aset lancar? Aset yang berupa uang tunai yang cepat yang menjadi biaya dalam kurun waktu 1 tahun. Contohnya yaitu kas, piutang dagang, piutang wesel, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu aset tetap. Aset tetap adalah aset yang dimiliki perusahaan yang dipakai lebih dari 1 tahun, mempunyai bentuk fisik yang nampak. Apa contohnya? Contohnya yaitu tanah, gedung, bangunan, dan kendaraan, dan lainnya. Yang ketiga yaitu investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang maksudnya di sini yaitu investasi perusahaan ke perusahaan lain dalam bentuk saham atau obligasi untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang kedua yaitu liabilitas. Apa itu liabilitas? Yaitu utang perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayar. Liabilitas terbagi menjadi 2, jangka panjang dan jangka pendek. Maksud jangka panjang yaitu utang kepada pihak lain yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya utang obligasi, utang hipotek. Selanjutnya yaitu ekuitas. Apa itu ekuitas? Ekuitas adalah hak para pemilik perusahaan yang ditanamkan kepada perusahaan. Di sini ekuitas terbagi menjadi 2, modal dan pride. Modal adalah sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan suatu pekerjaan. Modal di sini merupakan hal yang sangat vital dalam sebuah bisnis atau perusahaan. Tanpa modal bisnis tidak dapat berjalan sebagaimana yang mulai dari bisnis yang besar maupun
Modal itu sangat penting dalam perusahaan agar perusahaan tersebut dapat berkembang maju. Yang kedua yaitu pride. Apa sih itu pride? Pride itu mengambil dana oleh pemilik perusahaan perorang untuk keperluan pribadi yang akan mengurangi modal. Yaitu pemiliknya atau pemilik perusahaan mengambil uang yang seharusnya dijadikan modal, tapi diambil untuk keperluan pribadinya. Oke. Selanjutnya yaitu di sini saya akan memperlihatkan posisi akun akuntansi. Bisa kita lihat jenis akun, debit, kredit, saldo normal. Maksudnya di sini yaitu jika saldo normalnya seperti aset, itu saldo normalnya itu debit, hutang kredit. Kalau pendapatan atau modal itu kredit, beban di debit, dan pride di debit. Maksudnya jika aset tersebut saldo normalnya kredit, berarti aset tersebut berkurang. Jika saldo normalnya debit, berarti dia bertambah. Dan seperti itu. Selanjutnya yaitu kita perlihatkan contohnya seperti membeli truk seharga 2 juta dan 2.500.000. Kita lihat format jurnal umumnya. Di sini jurnal umumnya seperti kan kita membeli dua mobil truk seharga 2 juta dan 2.500.000. Jadi truk pada kas. Maksudnya truk pada kas yaitu truk itu kan termasuk aset. Aset saldo normalnya debit. Jika kita membeli truk berarti aset kita bertambah. Nah, kalau bertambah itu debit. Jadi aset masuk pada debit, kas, kita membeli truk dan uang kas kita berkurang, mengeluarkan uang kan. Nah, berkurang, maka saldo kita dikredit. Maksudnya kas kita dikredit. Contoh selanjutnya seperti membayar sewa gedung seharga 15.000. Di sini sewa gedung itu termasuk beban. Beban itu saldo normalnya debit. Jika sewa gedung berarti kita ada sewa gedung bertambah dan kas berkurang ya. Sama seperti contoh di atas, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada 5, tapi di sini saya akan memfokuskan 3 terlebih dahulu. Contohnya yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Neraca, apa itu neraca? Neraca adalah bagian dari sebuah laporan keuangan yang mencatat informasi mengenai aset, kewajiban membayar pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional perusahaan, dan modal pada waktu tertentu. Itu apa itu laba rugi? Laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini yaitu data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Di perusahaan biasanya pelaporan ini berbentuk untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan sesuai ketentuan perusahaan tersebut. Kedua yaitu laporan perubahan modal adalah salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan untuk menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama satu periode atau selama
periode tertentu. Baiklah, saya akan memberikan format neraca. Di sini aset, kenapa ada kas, peralatan, tanah, kendaraan, itu kita ambil dari jurnal umum yang kita buat tadi. Kita kumpulkan kas, kita kumpulkan peralatan, kita kumpulkan tanah, kita kumpulkan kendaraan, jumlahkan. Jumlah hanya dari kita dapatkan kas itu 2.112.000 itu didapat dari jumlah kas yang ada di debit dikurang jumlah kas yang ada di kredit. Kenapa debit dikurang kredit? Karena saldo normal kas yaitu di debit. Gitu ya. Sama saja, peralatan juga, tanah juga, kendaraan juga kita jumlahkan dan kita kurangkan antara debit dan kredit. Nah, kita mendapatkan totalnya, kita totalkan semua aset tersebut, kita dapat 7.762.000. Debilitas utang sama langkahnya atau caranya seperti perhitungan kas tadi. Namun karena utang atau liabilitas ini saldo normalnya kredit, maka dibalik, jumlah kredit dikurang jumlah debit. Kita dapatlah 150.000. Ekuitas sama seperti liabilitas cara perhitungannya, tapi di sini ekuitas beban dia termasuk ke dalam ekuitas, namun masuk dalam kurung tersebut itu dikurang, ya, dikurang. Jadi setelah dijumlahkan total ekuitas, modal dan ditambah pendapatan, setelah itu dikurang dengan beban atau beban. Nah, sudah mendapatkan jumlah ekuitas, totalkan dulu liabilitas dan ekuitas agar sama persis dengan jumlah aset. Di sini wajib ditekankan harus sama, harus balance ya, keseimbangan antara mereka. Oke, selanjutnya perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa dalam laporan akuntansi ini. Perusahaan dagang adalah perusahaan perusahaan jasa adalah dengan adanya, yang membedakan perusahaan dagang dan perusahaan jasa adalah dengan adanya akun penjualan dan beban pokok penjualan pada proses pengukuran laba rugi. Nah, selanjutnya kita akan perlihatkan laporan laba ruginya. Formatnya di sini. Pendapatan, beban. Nah, pendapatan di sini kita dapat dengan cara yang sama seperti perhitungan kas tadi. Pendapatan dan bebannya pun kita kalau beban di sini kita sebutkan semua bebannya, kita jumlahkan total bebannya dalam kurung, berarti dikurang lagi kan. Jadi maksudnya dikurang di sini pendapatan dikurang total beban. Kenapa saya sebut rugi? Karena jika pendapatan lebih kecil daripada beban, maka itu rugi. Dan jika pendapatan lebih besar daripada beban, itu berarti untung kita. Oke. Selanjutnya saya akan memperlihatkan format laporan perubahan modal. Format laporan perubahan modal yaitu di sana ada formatnya modal awal, modal penambahan, modal tambahan, laba rugi atau laba bersih, prime. Karena dalam jurnal umum yang saya buat tidak ada modal tambahan dan prime, jadi
tidak apa-apa, langsung saja kita masukkan yang ada saja, modal awal dan laba bersih atau rugi. Nah, karena laba tadi kita rugi, jadi kita kurangkan modal awal dengan laba bersih tadi atau laba rugi. Nah, jika dalam laporan laba rugi tadi kita untung, maka laba bersih di sini kita tambah, ya, seperti itu. Selanjutnya format buku besar. Format buku besar di sini ada tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo. Dalam saldonya ada debit dan kredit. Maksudnya di sini kita tambahkan semua tanggalnya, keterangannya ada beban sewa gedung. Jika beban sewa gedung itu saldo normalnya di debit, bertambah berarti di debit ya. Maksudnya di sini karena di dalam soal yang saya buat itu adalah semuanya debit, masuk ke debit, maka dalam saldo itu kita tulis di debit. Nah, cara perhitungannya yaitu sewa gedung pada tanggal 2 Juli itu kita tulis di debit 15.000. Setelah itu beban bensin dan oli 50.000 langsung saja ditambah, ditulis jumlah dan seterusnya sampai akhir jumlah akhir. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.